Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu dengan materi ekuitas merek, akan menjelaskan dan memaparkan apa itu ekuitas merek. Sebelumnya, perkenalkan saya Fajar Maulana dan rekan saya Salsabila Nezla, Puput Purnamasari, dan Ahmad Rifai. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu ekuitas merek. Jadi, ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga pasang pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Tantangan membangun ekuitas merek memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek atau branding, kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa dan menjelaskan perbedaan antar produk kepada konsumen, menjelaskan siapa produk tersebut, membantu konsumen mengatur pengetahuannya tentang produk, sehingga bisa mengambil keputusan pembelian. Penetapan merek memberikan nilai kepada perusahaan. Perbedaan merek sering berhubungan dengan atribut atau manfaat. 3M, Gillette, merek sarana yang tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Produk emosi, Gucci, LV, Chanel. Pentingnya itu merek. Inti merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat, didukung oleh perencanaan yang seksama, sejumlah komitmen jangka panjang, dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Seperti yang kita ketahui juga, bahwasanya merek merupakan salah satu branding yang sangat kuat terhadap barang atau jasa yang kita dagangkan. Jadi, merek juga salah satu yang sangat penting dalam keputusan pembelian dari konsumen terhadap produk atau jasa yang kita dagangkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya yaitu pengelolaan ekuitas merek. Pengelolaan brand image dalam jangka panjang dapat meningkatkan brand equity atau ekuitas merek, seperti penguatan merek Pepsodent, Coca-Cola, Haizen produk manfaat, dan pemenuhan kebutuhan bagaimana mereka membuat produk lebih unggul. Lalu, revitalisasi merek, seperti Harley Davidson, Mountain Dew, dan Cadillac. Perubahan positioning karena perubahan selera dan preferensi konsumen, pesaing, dan perubahan teknologi baru dan perkembangan lainnya. Selanjutnya yaitu elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek seperti logo atau lambang, karakter, slogan lagu, dan lain-lain. Kriteria pilihan elemen merek yaitu dapat diingat, berarti, dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Ada beberapa contoh yaitu seperti Nike, Speedy, Venus, dan Kuku Bima. Selanjutnya yaitu pengukuran brand ekuitas. Tahap-tahap nilai yang pertama, investasi program pemasaran seperti produk, komunikasi, perdagangan, dan karyawan. Yang kedua, pola pikir pelanggan seperti kesadaran, asosiasi, sikap, keterikatan, dan kegiatan. Yang ketiga yaitu kinerja merek seperti premi harga, elastisitas harga, pangsa pasar, keberhasilan ekspansi, struktur biaya, dan profitabilitas. Yang keempat, nilai pemegang saham. Ada harga saham, rasio PE, dan kapitalisasi pasar. Untuk pengali yang pertama ada pengali program seperti kejelasan, relevansi, perbedaan, dan konsisten. Yang kedua ada pengali pelanggan seperti
reaksi kompetitif, dukungan saluran, ukuran, dan profil pelanggan. Yang ketiga, pengali pasar, ada dinamika pasar, potensi pertumbuhan, profil risiko, dan kontribusi merek. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perluasan merek, yang dimana perluasan merek ini ada keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya yang pertama yaitu meningkatkan peluang keberhasilan produk baru, yang berarti mengambil langkah-langkah untuk memastikan produk tersebut diterima oleh pasar, seperti riset pasar, inovasi, uji coba, pemasaran yang efektif, dan penentuan harga yang kompetitif. Lalu yang kedua ada efek umpan balik yang positif, yaitu yang dimana ketika hasil suatu tindakan itu memperkuat atau meningkatkan tindakan tersebut dan menciptakan siklus yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu kekurangan dari perluasan merek. Yang pertama ada dilusi merek, yang terjadi ketika citra atau nilai suatu merek tersebut itu menurun. Seringkali terjadi karena ekspansi produk yang tidak relevan, penurunan kualitas, atau ketidakkonsistenan pada pesanan. Hal ini bisa mengurangi daya tarik merek tersebut di mata konsumen. Yang kedua ada kanibalisasi merek induk. Terjadi ketika produk baru dari merek induk mengurangi penjualan produk lama dari merek yang sama. Yang ketiga yaitu kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Terus selanjutnya ada portofolio merek. Yang pertama yaitu kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual ke dalam satu kategori atau segmen tertentu. Yang kedua yaitu ada peran khusus sebagai bagian portofolio. Yang pertama itu ada flanker, merek petarung. Yang kedua ada cash cow, merek untuk dipera atau dipertahankan. Yang ketiga ada tingkat pemula kelas bawah, low and entry level. Yang terakhir yaitu ada prestige kelas atas, yaitu atau sering disebut juga high end prestige. Lalu selanjutnya yaitu ada model ekuitas merek. Yang pertama ada brand dynamics. Nah, brand dynamics ini tuh merupakan pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan. Masing-masing ini bergantung kepada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Yang kedua yaitu ada model Aker. Aker memandang ekuitas merek sebagai kesadaran merek, loyalitas merek, atau asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa. Yang terakhir yaitu ada model resonansi merek. Dalam model ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan. Yang kedua, memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan. Yang ketiga, mendapatkan respon dari pelanggan yang tepat. Yang terakhir yaitu mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang 3 penggerak utama ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, yaitu seperti nama merek, URL, logo atau lambang, karakter, slogan, lagu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu produk atau jasa, serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Lalu yang ketiga yaitu asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lainnya. Selanjutnya adalah merancang pemasaran holistik. Pada dasarnya, konsep pemasaran adalah suatu cara yang digunakan oleh bisnis untuk bisa mengidentifikasi dan memenuhi keperluan pelanggannya. Tentunya juga dapat menguntungkan. Caranya cukup sederhana. Konsep pemasaran adalah suatu yang dibuat atau didesain sebelum melakukan aktivitas penjualan. Jadi, konsep pemasaran adalah suatu yang sangat vital dalam hal menentukan keberhasilan penjualan pada suatu produk ataupun jasa. Sedangkan, pengertian dari pemasaran holistik adalah suatu cara pemasaran yang menyatukan pengembangan, desain, implementasi, dan rangkaian kegiatan pemasaran pada umumnya. Adapun pengertian lain dari konsep holistik, yaitu mengutip dari Investopedia, adalah strategi untuk memindahkan pemasaran melampaui departemen pemasaran ke peran seluruh perusahaan dalam strategi untuk semua fungsi bisnis. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa holistic marketing adalah suatu strategi pemasaran yang dapat diciptakan dengan menggunakan seluruh unsur bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan. Oke, bisa kita lihat di sini ada 3 tema baru dalam pemasaran holistik. Yang pertama adalah personalisasi, yang kedua ada integrasi atau integrated marketing, yang ketiga ada internalisasi.
Yang pertama yaitu personalisasi atau experience marketing. Jadi perusahaan ini memberikan pengalaman yang baru atau pengalaman yang sangat berkesan bagi konsumennya, sehingga konsumen itu dapat balik lagi ke produk yang telah kita keluarkan. Selanjutnya itu ada integrasi atau integrated marketing atau pemasaran strategis ya. Jadi integrasi yang baik akan terjadi saat perusahaan membuat suatu kegiatan dan menyusun program pemasaran untuk bisa diciptakan, berkomunikasi, dan juga memberikan nilai untuk konsumennya. Nah, yang ketiga ada internalisasi. Jadi dalam internal marketing, komponen internal memiliki tugas untuk melatih, merekrut, dan memberikan inovasi agar setiap karyawan mampu memberikan pelayanan yang baik dengan konsumennya. Kemudian ada strategi penetapan merek. Di sini ada 3 strategi penetapan merek. Yang pertama, mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Itu perlu melibatkan penciptaan identitas merek yang unik dan juga berbeda untuk produk tersebut. Nah, elemen-elemen merek ini yang dapat dikembangkan antara lain seperti elemen visual, elemen verbal, dan juga elemen emosional. Nah, yang kedua, itu menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada pada brand, atau juga dikenal sebagai brand extension atau merek ekstensi. Adapun beberapa tujuannya seperti meningkatkan kesadaran merek, membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan penjualan, mengembangkan portofolio produk, dan juga meningkatkan nilai merek. Nah, yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada, atau disebut juga sub-brand atau brand revitalisasi, atau juga rebranding. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam poin 3 ini. Yang pertama, konsisten elemen merek. Yang kedua, kesesuaian dengan target pasar. Yang ketiga, dampak pada konsumen loyal. Keempat, biaya implementasi. Dan yang terakhir atau kelima adalah evaluasi kinerja kerja. Kemudian ada keputusan penetapan merek. Di sini kita punya 4 strategi umum untuk penetapan merek. Yang pertama, nama individual. Contohnya kayak seperti kartu XL atau Indosat dan sebagainya. Nah, yang kedua, nama keluarga selimut. Yang ketiga, nama keluarga terpisah untuk semua brand. Contohnya kayak seperti perusahaan Unilever, dia mempunyai beberapa brand seperti Buah Vita, Pedal Pop, dan sebagainya. Nah, yang keempat, ada nama korporat atau nama individual. Kayak contohnya seperti Honda Jazz, Honda Civic, dan Honda HR-V. Seperti itu. Yang terakhir adalah ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan merupakan jumlah nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk suatu merek. Dan itu juga merupakan tujuan dari CRM. CRM itu adalah Customer Relationship Management. Dengan tujuan utama itu seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun hubungan pelanggan yang kuat dan langgeng, meningkatkan penjualan dan pendapatan, dan mengurangi biaya operasional. Kemudian, ekuitas pelanggan juga dipengaruhi oleh beberapa seperti akuisisi pelanggan, yaitu nilai untuk mendapatkan pelanggan baru. Kemudian ada ekuitas retensi, yaitu nilai dari mempertahankan pelanggan. Dan yang terakhir ada penjualan silang. Lalu, persamaan dengan ekuitas merek yaitu loyalitas dan menciptakan nilai yang tinggi. Kemudian perbedaan dengan ekuitas merek yaitu ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansial.